Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Murtia Pasa dari PGSD 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Tahapan yang pertama yaitu tahapan bayi. Tahapan bayi ini dimulai sejak umur 0 sampai dengan 1 tahun. Pada tahapan ini berkaitan dengan suatu persoalan seperti apa yang patut untuk dipercaya dan apa yang tidak patut untuk dipercaya. Tahapan ini juga disebut dengan fase trust versus mistrust, artinya peran orang di sekitar sebagai pengasuh sangatlah penting. Tahapan yang kedua, yaitu tahapan anak-anak. Tahapan anak-anak ini dimulai sejak usia 2 tahun hingga 3 tahun. Di tahapan inilah anak-anak sudah memiliki kendali diri lebih besar. Pada tahapan kedua ini, Erikson mengidealisasikan adanya suatu pertumbuhan sifat-sifat yang positif atau autonomi, juga malu atau shame secara bersamaan. Tahapan yang ketiga yaitu usia prasekolah yang dimulai sejak usia 3 hingga 5 tahun. Di tahap ini, anak mulai terlibat dalam permainan dan juga interaksi sosial. Di tahap ketiga ini terdapat suatu konflik yang menonjol yaitu berkembangnya suatu inisiatif dan pada tahap ini juga anak akan berkembang suatu rasa bersalah. Fase ini ialah fase inisiatif dan guilt. Fase ini membentuk karakter manusia hingga memiliki tujuan hidup atau purpose. Tahapan yang keempat yaitu tahapan usia sekolah yang dimulai sejak usia 6 hingga 11 tahun. Di tahap ini, mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan juga akademis. Tahap ini merupakan tahap di mana anak-anak mulai bisa menggunakan cara berpikir deduktif, di samping dengan tumbuhnya kemauan untuk belajar juga untuk memenuhi aturan-aturan yang ada. Pada tahap ini, mulailah tumbuh rasa percaya diri dan rasa rendah diri dalam lingkungan sosial juga kelompok sebayanya. Tahapan yang kelima merupakan tahapan remaja. Tahapan ini dimulai sejak usia 12 hingga 18 tahun. Tahapan ini juga disebut dengan fase identity versus role confusion. Fase ini merupakan fase remaja yang mana merupakan fase di mana mereka mencari jati diri yang akan berpengaruh pada kehidupannya di masa yang akan datang. Jika berhasil, maka akan ada hasil akhir berupa fidelity, yaitu kemampuan untuk hidup berdampingan dengan harapan dan standar dari masyarakat. Tahapan yang keenam, yaitu tahapan awal dewasa, yang dimulai sejak usia 19 hingga 40 tahun. Tahapan ini disebut dengan fase intimacy versus isolation. Fase ini berkaitan erat dengan hubungan kasih sayang dengan pasangan. Pada fase ini merupakan tahapan yang berkaitan dengan identitas. Orang yang tidak yakin dengan identitasnya cenderung lebih mudah merasakan kesepian hingga depresi. Hasil akhir dari tahapan ini ialah love. Tahapan yang ketujuh ialah tahapan dewasa. Tahapan dewasa ini dimulai sejak usia 40 hingga 65 tahun. Di fase dewasa ini, seseorang ingin melakukan sesuatu yang membuat dirinya terasa berguna. Jika mereka sukses, maka mereka akan muncul rasa berguna, dan sebaliknya, jika mereka gagal, maka mereka akan muncul rasa keterlibatannya di dunia tidaklah signifikan. Fase inilah yang disebut dengan fase generativity versus stagnation. Tahapan yang terakhir ialah tahapan kematangan, yang dimulai sejak usia 65 tahun hingga ia meninggal dunia. Tahap ini merupakan tahap ketika seseorang melakukan refleksi dengan apa yang telah mereka lakukan ketika masa mudanya. Jika mereka merasa puas dengan pencapaiannya, maka akan muncul rasa cukup. Dan juga sebaliknya, jika mereka tidak puas, maka akan muncul rasa penyesalan hingga putus asa. Di fase ini diyakini bahwa orang yang merasa puas terhadap apa yang dilakukannya semasa muda akan siap menghadapi akhir hidupnya dengan damai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.